Sri Mulyani Indrawati sedang menjadi sorotan publik. Sepanjang pertengahan Agustus 2025, Sri Mulyani melontarkan beberapa pernyataan yang dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak. Bendahara negara itu sempat menyinggung persoalan gaji guru dan dosen hingga menyamakan pajak dengan zakat. Pada hari Rabu 13 Agustus 2025, Sri Mulyani mengatakan pembayaran pajak sama halnya dengan menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk zakat dan wakaf dalam ajaran agama Islam. Menurut dia, terdapat hak orang yang tidak mampu di setiap harta yang dimiliki seseorang. Dia juga menyebut membayar pajak atau mengeluarkan harta untuk zakat dan wakaf juga berarti demikian. Apakah pajak bisa disamakan dengan zakat? Benarkah pajak selalu kembali ke rakyat? Mengapa rakyat terus dibebani pejabat tak berhemat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, Dr. Rian, pejabat Ya, kita melakukan hal yang luar biasa, blunder. Menurut Anda, ya. apakah pantas menyamakan pajak produk kebijakan negara sekuler ini dengan zakat dan wakaf yang merupakan ibadah berlandaskan wahyu, Bung? Satu kata, Kang Anggi, tidak layak. Ya, dan tentu ini adalah menunjukkan inkompetensi dari seorang Menteri Keuangan yang konon ya, ini adalah menteri yang dianggap katanya dinobatkan pernah katanya menteri terbaik begitu ya, yang sekaligus ini menjadi sebuah apa namanya gambaran ya bagaimana kemudian cara berpikir daripada para pejabat itu yang justru seperti yang kita sampaikan ya itu manipulatif ya dalam konteks pernyataan tadi itu. Itu yang pertama saya kira. Jadi sangat tidak layak gitu ya, sangat kemudian tidak kredibel kalau kemudian seorang pejabat publik ya dalam konteks keuangan itu kemudian menyamakan antara pajak dan zakat. Kenapa? Yang kedua tentu saja adalah bahwa faktanya pajak dengan zakat itu adalah sesuatu yang dua hal yang berbeda gitu ya. Pajak itu ya itu konteksnya adalah kemudian ada pada wilayah publik gitu ya. Sementara kemudian zakat itu adalah wilayahnya tentu saja adalah wilayah personal karena itu adalah merupakan kewajiban dari agama gitu ya. Nah, kalau kemudian menyamakan hal yang terkait dengan keduanya itu sebenarnya menunjukkan setidaknya Kang Anggi bahwa menteri ini apa namanya sangat-sangat justru terkontaminasi dengan apa namanya paham sekuleristik gitu ya, yang memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya apa? Dia harusnya kemudian kalau konsisten dengan cara berpikir yang sekuler itu, ya tentu saja tidak mengkait-kaitkan itu dengan agama, gitu kan. Tetapi yang terjadi dia tidak konsisten, gitu. Ketika dia butuh ya pemasukan yang besar, maka kemudian dia cari legitimasi. Maka itu yang disebut sebenarnya tadi menjual agama untuk kemudian hal-hal yang justru sebenarnya itu adalah hal yang apa namanya tidak diatur dalam arti tidak seperti itu aturan agama terkait dengan persoalan pajak. Itu yang saya kira penting untuk kemudian digarisbawahi terlebih dahulu. Terkait tadi yang Anda paparkan, apakah ini juga berarti mereduksi makna zakat sebagai rukun Islam sekaligus yang tadi telah Anda singgung memanipulasi ajaran agama demi kepentingan fiskal negara, Bung? Ya, itu yang kemudian tadi saya katakan, pajak itu adalah sifatnya personal, dia kemudian punya syarat dan ketentuan. Ya, misalnya kalau kemudian katakanlah ada apa yang disebut dengan haul ya dan nisab misalnya begitu ya, sehingga kemudian itu konteksnya adalah ibadah gitu ya. Haul itu adalah kemudian apa masa di mana kemudian harta itu kemudian mengendap. Yang kedua itu adalah nisabnya itu adalah batas minimal sehingga kemudian dalam konteks agama ya dalam hal ini adalah Islam, maka kemudian pajak itu maaf zakat itu adalah terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Islam itu yang kedua pajak itu tidak dikenal gitu ya dalam konteks teks ya yang seperti sekarang ini ya teks atau TAX itu ya yang ada di dalam Islam itu ya apa yang disebut dengan doribah ya doribah itu adalah pungutan ya yang itu diatur ya oleh agama tetapi hanya dalam keadaan kas negara itu kosong
ya, dan itu hanya diterapkan oleh atau untuk orang-orang yang memiliki kemampuan saja dan Muslim saja, begitu dalam konteks apa yang disebut dengan daulah Islam atau sistem Islam, begitu ya. Jadi kemudian di sini saya melihat ada kesalahan yang lebih fatal lagi, gitu ya. Eh, Bu Menteri ini tidak memahami tentang perbedaan antara teks atau pajak dalam konteks hari ini yang sekuleristik tadi, kapitalistik, begitu ya. Sementara kemudian di dalam Islam walaupun apa namanya ada tadi aturan terkait dengan itu tidak bisa kemudian otomatis disamakan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu pajak itu adalah bagian dari ibadah, ya kalau yang dimaksud itu adalah teks yang sekarang itu jelas kehilangan tadi apa namanya relevansinya gitu, itu manipulatif gitu. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah doribah dan itu berarti tidak sama dengan pajak yang dipraktekkan sekarang yang rutin dilakukan apa namanya setiap waktu tertentu kepada badan tertentu baik orang maupun perusahaan, itu jelas kemudian merupakan tindakan yang manipulatif. Saya kira ini yang membuat MUI juga menegur apa namanya posisi Bu Menteri ini, apalagi dia adalah konon ketua ahli ekonomi Islam gitu kan. Ini kan sebenarnya blundernya jadi berlipat-lipat Kang Anggi gitu ya, dari sisi substansinya yaitu pernyataannya tadi itu, kemudian yang kedua dari sisi posisi dia yang tentu kan akan menjadi tadi apa pengarah kan, karena namanya juga ketua kan pasti nanti apa ketua-ketua yang di daerah ya itu bisa jadi malah mengcopy paste, dan ini berarti kesalahan massal nanti kalau itu pola pikirnya dipertahankan tanpa adanya koreksi gitu. Saya kira itu. Kalau kita mengacu data, pendapatan negeri ini lebih dari 80% diambil dari pajak. Lantas, betulkah saat ini pajak yang diambil dari rakyat yang juga pernah kita singgung dalam beberapa edisi, kalau rakyat kecil tax everyday, kalau rakyat besar Hmm. tax holiday gitu. Apakah benar-benar kembali kepada rakyat yang membutuhkan? Sementara fakta menunjukkan masih banyak ya kebocoran, korupsi, belanja negara yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti juga edisi Hmm. sebelumnya, mobil dinas pejabat pun Ya. mengalami peningkatan. Ya, itu sebenarnya yang menunjukkan potret yang kalau secara apa fundamental, secara substansial itu menunjukkan bahwa ya 80%, 82% mungkin kalau mengacu data tahun 2024 Kang Anggi itu dari pajak ya pendapatan negara, tetapi justru kemudian ya kalau mengacu dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sendiri dalam banyak kesempatan, Pak Prabowo itu lebih dari 30% anggaran negara itu bocor gitu ya. Artinya apa? Berarti pajak yang begitu dominan ya menjadi pemasukan negara itu justru kemudian juga tidak efektif dalam implementasi dalam arti pengalokasiannya tadi itu, karena ternyata banyak sekali kemudian apa namanya penggunaan yang tidak sesuai tadi itu, dan bahkan kebanyakan justru adalah membayar apa yang kemudian menjadi sesuatu yang diharamkan ya, yang dalam pandangan Islam yaitu apa? Ya bunga hutang Kang Anggi. Ya, kita tahu bahwa hutang kita ini lebih dari 8.500 triliun, bunga tahunannya saja itu ya kan ada cicilan pokok ya, ada kemudian bunga. Cicilan pokoknya kurang lebih sekitar lebih dari 800 triliun begitu ya. Sementara bunganya atau ribanya yang itu haram itu 500. Coba kita hitung Kang Anggi dengan bahasa yang sederhana. 800 ditambah 500 ya, itu sudah 1.300 triliun untuk membayar cicilannya. Kalau cicilan oke, tapi 500 triliun untuk kemudian membayar bunga yang itu diharamkan, itu berarti dari hulunya itu sudah apa namanya problematik, yaitu penarikan pajak yang tadi ya sebenarnya mengindikasikan kezoliman karena di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, ketika kemudian dialokasikan pun itu kemudian juga apa namanya lokasi, artinya lokasinya itu salah apa namanya penempatannya tadi itu yaitu untuk membayar sesuatu yang diharamkan ya oleh Islam. Jadi saya kira kita eh, apa namanya mendapatkan satu kondisi yang sebenarnya sangat-sangat mengerikan, Kang Anggi, karena ini adalah berbicara tentang skala negara. Begitu. Maka kalau tadi sempat disinggung akhirnya ada kebijakan efisiensi, konon negara tidak punya uang, maka kemudian ketika sekarang mereka punya uang pun alokasinya tidak sesuai dengan itu, maka di daerah pun akhirnya terimbas kan. Ini lebih lebih apa namanya lebih menggambarkan betapa kezoliman itu kemudian tidak hanya di pusat tapi juga kemudian daerah, sehingga akhirnya rakyat itu menjadi marah begitu.
Mengapa beban pembiayaan negara selalu diarahkan pada rakyat melalui pajak? Alih-alih kita juga pernah singgung di edisi Ya, beberapa saat lalu mengelola sumber daya alam saja. Kan Menteri Mahfud pun mengatakan jika salah satu saja itu sudah menyejahterakan satu individu. Harusnya ya. seperti itu demikian. Mengapa demikian, Bung? Ya, karena ini adalah kesalahan paradigma dalam konteks ini pembangunan. Paradigma yang digunakan adalah sekuler, kapitalistik tadi, mengandalkan kepada pajak, gitu ya, dan juga kemudian bunga dalam konteks hutang luar negeri tadi maupun hutang-hutang yang sejenisnya untuk menambal daripada defisit itu. Seharusnya yang kita lakukan sekarang itu adalah perubahan paradigma menuju kepada perubahan paradigma Islam, yaitu pembangunan yang didasarkan bahwa pemasukan daripada negara itu justru adalah dari hasil pengelolaan sumber daya alam dalam konteks Indonesia yang begitu luar biasa, mestinya itu kemudian menjadi sesuatu yang harusnya ya diutamakan. Jadi bukan malah kemudian apa namanya mengandalkan pajak yang sudah dari sisi paradigma keliru, dan kemudian sumber daya ini karena dia milik umum dikelola oleh negara dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat secara luas, sehingga itu pun cukup. Satu contoh saja ya untuk kasus batu bara, ya dari hasil analisa yang kita pernah lakukan, hanya satu jenis saja itu bisa menghasilkan dalam 1 tahun itu dalam konteks yang paling ideal itu sampai antara 3.000 sampai bahkan 4.000 triliun. Tetapi karena kemudian itu diserahkan kepada segelintir swasta bahkan pada asing, maka kemudian yang terjadi rakyat itulah yang kemudian mendapatkan apa namanya beban, yaitu membayar pajak, dan yang kedua adalah kemudian negara ini juga kemudian mengalami berbagai defisit dan juga berbagai beban yang sangat berat gitu. Saya kira di situ solusi yang harus kemudian kita lakukan. Mesti kemudian ada perubahan paradigma dari sekuleristik kapitalis menuju kemudian pengelolaan APBN yang apa namanya berbasiskan kepada Islam, dan itu sudah pernah dipraktekkan, dan itu pula yang kemudian disinggung oleh Pak Mahfud ya, yang sesungguhnya belum terlambat untuk kemudian dilakukan. Saya kira itu. Baik, Jazakallah dokternya untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Saatnya kita rubah paradigma tadi yang sekuleristik menuju paradigma yang berpihak kepada rakyat berdasarkan aturan yang bersumber dari yang maha kuasa, maha sempurna, yaitu dari aturan Islam. Jazakallah sekali lagi dokternya untuk Terima kasih. paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.